warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Anggreni Sifahani. Di video kali ini saya akan membahas tentang tunnel dan VPN. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang bridge. Sekarang kita akan belajar tentang tunnel dan VPN. Sebelumnya kita buat dulu topologinya agar kita siap untuk belajar tunnel dan VPN ini. Di sini kita hapus dulu topologi yang sebelumnya. Kita hanya akan menyisakan mikrotiknya saja. Terus kita hubungkan dari internet ke mikrotik 2. Jadi masing-masing mikrotik ini mempunyai IP DHCP klien masing-masing. Oke, terus kita hapus dulu konfigurasi bridge yang sebelumnya. Langsung saja di mikrotik 1 kita buka Winbox-nya. Di port ini kita hapus konfigurasinya. Terus di bridge juga kita hapus. Terus IP address-nya juga kita hapus ya teman-teman. Sekarang di mikrotik 2 untuk cara menghapusnya kita cek dulu interface bridge print. Nah, di sini kita hapus yang jembatan 12 ini ya teman-teman. Caranya yaitu interface bridge remove number 0. Nah, ini cukup sekali saja ya teman-teman untuk menghapusnya. Terus kita juga hapus portnya yaitu interface bridge port print. Kita lihat dulu. Oke, di sini ada 2 ya teman-teman. Terus kita hapus interface bridge port remove number 01. Selesai. Sekarang kita cek IP DHCP klien. Nah, ini sudah mendapatkan IP dari internetnya ya teman-teman, yaitu 10.0.137.84. Sekarang kita tambahkan 2 PC. Oke, kita hubungkan di masing-masing mikrotiknya. Oke, selesai untuk membuat topologinya. Jadi untuk konsep tunnel dan VPN ini adalah misalkan kita mempunyai kasus di mikrotik 1 ini adalah set mikrotik yang berada di Pekalongan. Kita tulis dulu. Lalu untuk di mikrotik kedua ini berada di Bandung. Nah, kedua mikrotik ini terhubung ke internet, namun kita pingin dari PC1 dan PC2 itu juga saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Cara agar komputer 1 dan komputer 2 bisa saling berkomunikasi yaitu kita akan membuat tunnel. Oke, tunnel ini adalah terowongan dari mikrotik 1 ke mikrotik 2. Jadi agar bisa saling komunikasi, kita di sini akan membuat virtual interface, seakan-akan di sini ada kabel gain ya teman-teman. Jadi mikrotik pertama ini adalah perusahaan A yang berada di Pekalongan, dan mikrotik 2 ini dari perusahaan yang sama namun berada di Bandung. Jadi karena dari perusahaan yang sama, maka komputer ini seharusnya harus bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Terus caranya di sini kita akan membuat tunnel atau VPN, yaitu terowongannya. Kita bikin terowongan di internet yang dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 agar bisa saling terkoneksi. Kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk konsep tunnel dan VPN. Sebenarnya untuk tunnel atau VPN ini ada banyak ya teman-teman, yaitu ada LIP, PPTP, L2TP, terus OpenVPN, terus juga IPsec dan banyak lagi. Tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang LIP, PPTP, dan L2TP, yaitu ini adalah yang paling sering digunakan di tunnel dan juga VPN ini ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang LIP terlebih dahulu. Jadi sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasikan untuk menghubungkan antara PC1 dan PC2 ini agar saling terhubung menggunakan LIP terlebih dahulu. Jadi untuk LIP ini adalah
menghubungkan antar set, tapi antar setnya itu harus satu subnet ya teman-teman. Contoh di PC1 ini kita pingin IP-nya misalkan 192.168.1.x. Terus di Mikrotik 2 juga sama ya teman-teman, yaitu 1.x. Berarti ini satu subnet ya. Jika seperti ini, maka PC1 dan juga PC2 itu bisa saling berkomunikasi. Untuk bisa satu subnet seperti ini, kita harus mengkonfigurasikan bridge dulu. Langsung saja kita konfigurasi di Mikrotik pertama. Kita masuk ke interface, lalu EOIP tunnel. Untuk namanya itu bebas ya teman-teman. Di sini saya kasih nama EOIP tunnel to Bandung. Di sini ada local address, remote address, dan tunnel ID. Local address itu IP public dari kita sendiri atau IP public dari Mikrotik 1, dan remote address itu IP public dari Mikrotik lawan. Nah, untuk local address kita isikan 10.0.137.123. Terus remote addressnya itu 10.0.137.84, yaitu IP dari Mikrotik 2, dan 137.123 itu IP dari Mikrotik 1. Terus tunnel ID-nya ini bebas, yang penting sama dengan Mikrotik 2 nanti. Sini saya menggunakan 1. Play, oke. Nah, terus kita ke bridge. Terus kita tambahkan namanya ini yaitu bridge EOIP. Terus di port kita juga tambahkan interface-nya EOIP tunnel. Apply, terus oke. Terus kita bikin juga interface-nya Ether 2 itu yang mengarah ke klien. Oke, sudah. Sekarang kita konfigurasi di Mikrotik kedua, yaitu kita ke interface EOIP tunnel, terus kita tambahkan namanya EOIP tunnel to Pekalongan. Terus local address-nya itu 10.0.137.84, yaitu IP Mikrotik 2, dan remote address-nya yaitu 10.0.137.123, yaitu IP public Mikrotik pertama. Terus tunnel ID-nya 1. Nah, ini sudah running ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bridge. Kita tambahkan namanya bridge EOIP. Apply, oke. Terus kita bikin portnya, interface-nya EOIP tunnel, dan kita tambahkan juga interface-nya Ether 2 yang mengarah ke klien. Oke, selesai. Jadi sekarang misalkan kita bikin di PC1 IP-nya itu 192.168.1.10, dan di PC2 itu IP-nya 192.168.1.20. Nah, kita buka terminalnya, kita bikin IP-nya di VPC1 ini IP 192.168.1.10. Oke, terus di VPC 2 IP 192.168.1.20. Oke, selesai. Sekarang kita cek ping ya, dari PC2 ke PC1, yaitu ping 192.168.1.10. Nah, berhasil ya. Terus kita coba dari PC1 ke PC2. Berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi EOIP agar PC1 dan PC2 bisa saling berkomunikasi. Oke, antar PC ini sudah saling berkomunikasi, sudah bisa saling terhubung, namun ini belum bisa untuk internetan. Nah, kita coba cek di sini di VPC1 kita hanya konfigurasi IP-nya tanpa ada gateway-nya. Terus di VPC2 juga sama ya teman-teman, kita hanya mengkonfigurasi IP-nya saja. Nah, sebagai pengujian kita coba ping ke Google apakah bisa atau tidak. Kita ping 8888 no gateway found, artinya tidak bisa internetan ya teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk mengkonfigurasinya agar bisa internetan. Nah, cara agar bisa internetan yaitu kita harus mengkonfigurasi gateway-nya. Artinya karena kita sudah membuat bridge dari Ether kedua dari masing-masing Mikrotik ke EOIP-nya, jadi
kita akan bikin IP dari bridge yang kita buat agar bisa internetan. Langsung saja caranya, kita masuk pada bagian IP address, ini di mikrotik pertama ya teman-teman. Terus kita tambahkan interface-nya, kita ubah menjadi bridge EOIP. Kenapa interface-nya di bridge EOIP? Karena port yang sudah kita buat menjadi bridge itu tidak bisa memasukkan lagi IP ya teman-teman. Kita sudah membuat bridge yaitu di header kedua dan juga EOIP. Berarti header kedua dan juga EOIP ini tidak bisa dimasukkan IP address, karena ini sudah terhubung antara satu sama lain ya teman-teman. Oke, di IP address kita tambahkan interface-nya bridge EOIP, terus IP-nya 192.168.1.1/24. Oke, terus di mikrotik 2, di bagian IP address kita tambahkan interface-nya bridge EOIP dan IP-nya 192.168.1.2/24. Oke, lanjut kita DHCP serverkan saja ya teman-teman agar mudah. Kita ke DHCP server, terus DHCP setup, interface-nya bridge EOIP, terus kita next saja di sini. Oke, sudah. Terus selanjutnya kita akan konfigurasi firewall NAT-nya agar bisa internetan ya teman-teman. Di sini di firewall NAT kita tambahkan chain-nya SRC NAT, out interface-nya ada 1, terus action-nya masquerade. Terus di mikrotik 1 juga kita bikin DHCP server, DHCP setup, interface-nya bridge EOIP. Di sini kita next juga. Oke, terus kita juga konfigurasi firewall NAT-nya. Nah, chain-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 1 dan action-nya masquerade ya teman-teman. Terus kita coba pastikan dulu di mikrotiknya ini sudah bisa internetan. Kita coba ke new terminal, terus ctrlc kita ping ke 8888. Nah, berhasil ya teman-teman. Terus di mikrotik 2 juga kita tes ping 8888, berhasil. Terus kita coba di PC-nya. Di sini kita IP DHCP. Nah, DORA seperti ini, artinya berhasil ya teman-teman. Terus kita di VPC 2 juga kita IP DHCP kan. Oke, sudah. Sekarang kita tes ping ke Google, yaitu ping 8888. Nah, berhasil ya teman-teman. Terus di VPC 2 coba tes ping juga ke Google. Berhasil ya. Untuk konfigurasi EOIP ini sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang PPTP. Nah teman-teman, di EOIP ini ada sebuah kekurangan ya. Jadi untuk EOIP ini itu hanya bisa di satu subnet saja. Jadi misalkan kita pengen di router Pekalongan, untuk kliennya itu IP-nya 1.0, terus di router Bandung untuk kliennya itu 2.0. Nah, jika kasusnya seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya PPTP, karena untuk EOIP itu hanya bisa untuk satu subnet. Oke, di sini kita persiapkan dulu topologinya agar kita siap belajar tentang PPTP. Sebelumnya kita hapus dulu konfigurasi bridge yang sebelumnya ini. Di mikrotik 1 kita hapus, portnya kita hapus. Terus bridge-nya juga kita hapus. Kemudian IP address-nya ini kita hapus ya teman-teman. Setelah itu untuk EOIP tunnelnya kita disablekan saja. Terus DHCP servernya ini kita hapus. Oke, selesai. Sekarang kita hapus konfigurasi juga di mikrotik 2. DHCP servernya ini kita hapus ya teman-teman. Terus IP address-nya juga kita hapus. Port bridge-nya kita hapus dan juga bridge-nya kita hapus. Dan terakhir EOIP tunnelnya kita disablekan saja. Oke, sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi PPTP
untuk konfigurasi PPTP ini memiliki konsep server dan klien ya teman-teman. Jadi misalkan untuk router Pekalongan ini menjadi server dan router Bandung ini akan menjadi klien. Nah, sekarang kita akan men-setting tunnelnya. Oke, kita langsung saja mengkonfigurasikannya. Di MikroTik 1 ini bagian IP address kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Terus interface-nya itu Ether 2. Di sini kita sudah bisa menggunakan Ether 2 ya teman-teman, karena untuk konfigurasi bridge-nya sudah kita hapus. Kemudian kita juga setting DHCP server. Di sini DHCP setup, interface-nya Ether 2, terus kita next saja. Oke, selesai. Sekarang di MikroTik 2. Di IP address, IP-nya 192.168.2.1/24. Interface-nya Ether 2. Terus di DHCP server, kemudian DHCP setup, interface-nya Ether 2, terus kita next saja. Sekarang kita akan make sure terlebih dahulu apakah di MikroTik ini sudah bisa internetan atau belum. Di new terminal kita ping dengan 8888, berhasil ya. Terus di MikroTik 1 juga kita tes ping. Nah, berhasil juga ya teman-teman. Oke, kita coba tes juga di VPC 1 IP DHCP ulang ya teman-teman. Oke, berhasil. Terus di VPC 2 juga kita IP DHCP kan ulang. Nah, berhasil. Terus kita ping ke Google. Oke, ini TTL ya teman-teman. Terus di VPC 1 juga kita ping dengan Google. Oke, berhasil ya teman-teman. Nantinya kita sudah siap untuk belajar tentang PPTP. Oke, untuk PPTP ini itu memiliki konsep server dan juga klien. Jadi di router Pekalongan ini misalkan kita buat menjadi server, terus di router Bandung ini kita buat menjadi klien. Sini kita tuliskan, sini kita buat line-nya dulu, apply, terus kita text. Oke, kita pinggirkan dulu ya teman-teman. Di sini kita langsung saja konfigurasi tunnelnya. Kita masuk ke PPP. Terus di sini ada PPTP server. Terus kita enablekan ya teman-teman. Apply, terus oke. Selesai. Lalu setelah itu kita masuk ke secret. Terus kita buat username-nya dan juga passwordnya. Nah, untuk namanya ini bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan nama user PPTP. Terus untuk passwordnya yaitu 123. Service-nya itu PPTP ya teman-teman. Di sini teman-teman bebas mau any atau PPTP. Untuk any itu bisa digunakan di semua service. Di sini saya menggunakan PPTP saja. Terus di sini ada local address dan remote address. Untuk local address ini adalah untuk IP yang server. Kemudian untuk remote address itu adalah untuk IP yang klien. Jadi di sini kita buat IP baru ya. Berarti di sini kita akan membuat kabel gaib atau kabel virtual yang terhubung antara MikroTik 1 dan 2. Nah, di sini untuk PPTP tunnelnya membutuhkan IP address. Berarti di sini untuk IP PPTP tunnel yang server yaitu 10.10.10.1. Lalu untuk di router Bandung atau router klien yaitu 10.10.10.2. Oke, langsung saja kita konfigurasi di local address tadi yaitu 10.10.10.1 dan remote addressnya yaitu 10.10.10.2. Oke, segitu saja ya untuk konfigurasi yang server.
Yang harus kita konfigurasi adalah di sini PPTP server kita enablekan, terus di secrets kita tambahkan, dan yang perlu kita isi adalah untuk namanya, terus passwordnya dan servisnya, terus juga local address dan remote address. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita konfigurasi di Mikrotika 2. Oke, di sini kita tidak ke PPTP server ataupun ke secrets ya. Di sini kita tambahkan saja, terus kita pilih yang PPTP client ini. Nah, untuk namanya ini bebas ya teman-teman. Misalkan kita namanya yaitu PPTP seperti ini. Terus di dial out-nya di sini ada connect to. Nah, untuk connect to itu kita masukkan IP public pada mikrotik pertama, bukan IP tunnel dari mikrotik pertama ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini IP public mikrotik pertama yaitu 10.0.137.123. Terus masukkan usernya. Di sini usernya yaitu user PPTP dan passwordnya tadi 123 ya teman-teman. Nah, ini sudah running ya teman-teman. Terus di Mikrotik 1 juga ini sudah dynamic running. Jadi ini dapat secara otomatis. Setelah itu yang kita dapatkan itu ada IP address. Di sini ada 10.0 dan 10.2. 10.0 ini untuk server dan 10.2 ini untuk client ya teman-teman. Di Mikrotik 2 juga kita dapat IP address yaitu 10.2 yaitu yang client dan 10.0 itu adalah yang server. Oke, seperti ini teman-teman untuk konfigurasi PPTP-nya. Namun untuk komputer 1 dan juga komputer 2 belum bisa saling komunikasi. Kita baru bikin bahwa untuk antar router ini bisa saling terhubung. Kita coba ping ya di terminal Mikrotik 1. Kita ping 10.10.10.2. Oke, berhasil ya. Terus Mikrotik 2 juga kita ping 10.10.10.2. Mohon maaf, seharusnya 10.10.10.1. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi PPTP di server dan juga klien. Oke, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi untuk antar PC ini agar bisa saling terhubung. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat static routing. Langsung saja kita masuk ke Mikrotik pertama. Kita masuk pada IP route. Di sini kita tambahkan untuk destination-nya yaitu 192.168.2.0/24 dan untuk gateway-nya yaitu kita melewati PPTP tunnel yaitu 10.10.10.2. Jadi di sini kita masukkan gateway-nya 10.10.10.2. Play terus oke. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini kita mendapatkan static routing. Sekarang kita konfigurasi juga di Mikrotik 2. Di bagian IP routes kita tambahkan destination-nya yaitu 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya yaitu melewati PPTP tunnel pada Mikrotik pertama yaitu 10.10.10.1. Play, oke. Nah, selesai. Teman-teman bisa lihat di sini kita mempunyai static routing, destination-nya 1.0 dan kita melewati 10.1 via user PPTP ya teman-teman. Sekarang sudah bisa untuk melakukan ping antar komputernya. Kita cek. PC 1 ini kita IP DHCP-kan ulang. Oke, di sini kita mendapatkan IP 1.252 ya teman-teman. Terus di VPC 2 juga kita IP DHCP-kan. Nah, di sini kita mendapatkan IP 2.254. Oke, sekarang ke PC 1 kita ping dengan PC 2 yaitu ping 192.168.2.254. Berhasil ya teman-teman. Terus di VPC 2 juga kita ping 192.168.1.252.
berhasil juga ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk konfigurasi statik pada PPTP ini. Oke, kita tadi sudah belajar tentang cara menghubungkan dengan PPTP. Sekarang kita akan coba belajar tentang L2TP. Nah, untuk fungsinya itu sama seperti PPTP, namun dari segi security itu beda, dan juga yang sering digunakan di lapangan itu adalah L2TP ya teman-teman. Nah, untuk L2TP sendiri konfigurasinya sama seperti PPTP, yaitu ada server dan juga ada yang klien. Oke, di sini langsung saja konfigurasi. Kita ke MikroTik pertama. Di sini kita langsung saja ke PPTP-nya. Kita nonaktifkan dulu yang PPTP tadi ya teman-teman. Di PPTP server ini kita nonaktifkan. Oke, terus di secrets juga kita nonaktifkan saja. Kemudian di MikroTik 2, di PPTP kliennya kita nonaktifkan saja. Terus di IP routes kita juga disablekan ya teman-teman. Di MikroTik 1 juga kita disablekan yang IP routes-nya. Jadi ini kita baru menghilangkan konfigurasi PPTP yang tadi. Oke, sudah. Sekarang kita langsung saja konfigurasi untuk L2TP-nya. Di MikroTik 1 di PPP, kemudian di L2TP server itu kita enablekan ya teman-teman. Di MikroTik 1 ini dia menjadi server. Nah, karena di sini di L2TP security-nya masih kurang, maka kita kombinasikan dengan IPsec. Oke, di sini use IPsec-nya kita yes kan, terus passwordnya itu 12345. Saya menggunakan password itu ya teman-teman. Oke, terus kita ke secrets. Ini namanya bebas ya teman-teman. Di sini namanya user L2TP dengan password 123, terus service-nya itu bebas ya, bisa any ataupun L2TP. Di sini saya menggunakan L2TP. Ingat ya teman-teman, untuk local address itu adalah yang servernya dan remote address itu adalah yang kliennya. Oke, di sini kita akan menggunakan IP yang sama seperti ini. Untuk local address yaitu 10.10.10.1. Kemudian yang remote address yaitu 10.10.10.2. Oke, selesai. Sekarang kita akan coba konfigurasi kliennya di MikroTik 2. Kita masuk pada interface, lalu klik plus, kemudian kita cari yang L2TP client ini. Ini namanya saya default saja. Terus di sini ada dial out, kita klik. Terus connect to-nya itu adalah IP public dari MikroTik pertama, yaitu 10.0.137.123. Kemudian untuk usernya ini kita isikan yang tadi ya teman-teman, yaitu user L2TP dengan password yaitu 123. Nah, di sini sudah running ya teman-teman, artinya berhasil konfigurasinya. Dan di sini kita mendapatkan 10.2 yaitu adalah yang klien dan 10.1 yaitu yang server. Kemudian di MikroTik pertama di sini juga dynamic running ya teman-teman. Terus kita dapat IP 10.1 untuk yang server dan 10.2 untuk yang klien. Oke, selesai ya teman-teman untuk konfigurasi L2TP ini. Sekarang kita akan coba konfigurasi agar komputer 1 dan komputer 2 bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan static routing. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk pada MikroTik pertama, lalu di IP routes. Di sini ini bisa kita enablekan saja ya teman-teman, yang tadi karena IP-nya sama. Ini kita enablekan. Terus di MikroTik 2 di IP routes, di sini juga kita enablekan saja ya teman-teman. Kita aktifkan kembali. Oke, sudah untuk membuat static routingnya. Sekarang kita bisa tes ping di komputernya. Kita buka terminalnya. Di VPC 1 ini kita
cek ping, yaitu ping ke mikrotik 2 yaitu 192.168.2.254. Nah, berhasil ya teman-teman. Terus di VPC 2 kita juga ping ke VPC 1 dengan IP 192.168.1.252. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi ini adalah untuk konfigurasi L2TP nya. Sekarang kita akan coba belajar lagi tentang PPPoE. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa PPPoE itu berbeda dengan L2TP dan PPTP. Nah, di EOIP, PPTP, dan L2TP ini fungsinya adalah menyambungkan antar set, yaitu menghubungkan set antar Pekalongan dan juga set dari Bandung. Seperti itu ya. Sekarang untuk PPPoE itu berbeda fungsinya, yaitu di sini kita tuliskan fungsi PPPoE adalah mengamankan layer 2 koneksi. Seperti ini. Oke, jadi ketika kita ingin melakukan internetan, jadi ini ISP mendapatkan IP dan juga di router mendapatkan IP. Itu kan seharusnya bisa internetan ya teman-teman. Namun kita ingin lebih secure atau lebih aman. Nah, itu untuk fungsi PPPoE adalah nanti kita akan menambahkan user dan juga password untuk internetan. Jadi nanti dari ISP ke router untuk internetannya kita harus memasukkan username dan juga password, seperti itu ya teman-teman untuk fungsi dari PPPoE. Nah, ini ada topologi baru ya teman-teman, yaitu di sini ada internet. Dari internet terhubung ke mikrotik 1 dengan header 1 dan header 2 di mikrotik 2 terhubung ke mikrotik 2 dengan header 1, kemudian header 2 di mikrotik 2 terhubung dengan klien atau komputer. Nah, seperti itu ya. Di sini ceritanya bahwa mikrotik 1 ini akan menjadi ISP karena nanti mikrotik 1 akan mencoba untuk sharing internet ke mikrotik 2 dan juga klien. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa konfigurasi itu misalkan di sini kita mempunyai IP di header 2 yaitu 10.10.10.1, kemudian di header 1 mikrotik 2 yaitu 10.10.10.2. Dan juga nanti di setting default route, terus klien juga bisa internetan. Nah, kita sebagai ISP itu tidak mau seperti itu. Kita ingin bahwa nanti si customer ini harus memasukkan username dan juga password untuk bisa internetan. Seperti itu ya teman-teman untuk PPPoE. Jadi di sini PPPoE ini konfigurasinya sama, ada server dan juga klien. Langsung saja kita konfigurasinya. Di mikrotik pertama ini kita cek IP DHCP klien. Nah, dapat ya IP-nya yaitu 10.0.137.64. Terus kita ganti namanya yaitu sistem identity set name M1. Oke, kita remotekan ke Winbox ya teman-teman. Oke, di sini 10.0.137.64. Langsung saja kita connect. Nah, sudah ya teman-teman. Terus kita aktifkan mode romonnya. Di tool terus romon, di sini kita enablekan. Terus di mikrotik 2 kita setting romonnya. Sebelumnya kita setting dulu namanya yaitu sistem identity set name M2. Terus kita setting romonnya yaitu tool romon set enable yes. Oke, terus kita ke mikrotik 1, ini new Winbox. Kemudian kita connect to romon. Nah, ini ada ya teman-teman untuk mikrotik 2, langsung saja kita connect. Oke, sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi servernya. Kita masuk ke PPP. Terus di sana nih ada PPPoE server. Kita tambahkan. Oh ya teman-teman, jadi di header 2 mikrotik 1 dan juga header 1 di mikrotik 2 itu tidak boleh ada IP ya teman-teman.
Di sini kita tambahkan untuk namanya, ini saya default, terus interface-nya Eder 2 ya teman-teman. Terus di sini kita masuk ke secrets dan namanya ini bebas, saya menggunakan user PPPoE. Kemudian passwordnya yaitu 123 dan servisnya adalah PPPoE. Nah, di sini local address-nya yaitu 10.10.10.1 dan remote address-nya yaitu 10.10.10.2. Apply terus OK. Kemudian kita masuk pada IP firewall, terus NAT. Di sini kita tambahkan untuk chain-nya SRC NAT, out interface-nya Eder 1 dan action-nya itu masquerade. Kemudian kita make sure dulu di Mikrotik ini sudah bisa internetan atau belum. Di new terminal kita ping dengan Google. Berhasil ya teman-teman. Terus ini adalah untuk konfigurasi di servernya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi di customernya. Di sini kita pertama masuk ke interface, terus di sini tambah, kita cari yang PPPoE client. Oke, di sini interface-nya itu Eder 1 ya teman-teman, yang mengarah ke Mikrotik 1 atau ISP. Terus di dial out usernya kita masukkan yaitu user PPPoE, kemudian passwordnya 123. Use peer DNS ini kita checklistkan dan juga add default root-nya kita checklist juga. Kenapa? Karena untuk default root ini nanti akan menambahkan default root secara otomatis, dan juga use peer DNS ini untuk menambahkan IP DNS kita di internet. Kita tunggu sampai running atau kita buka di log. Ternyata di sini terminating disconnect ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Di sini namanya user PPPoE dengan password 123 benar. Terus PPPoE servernya di Eder 2 sudah benar. Mungkin kita coba untuk ganti interface-nya ya teman-teman. Ini saya ganti 2 dulu. Oke, masih belum running, kita coba ganti ke Eder 4. Nah, running ya teman-teman. Ini mungkin error pada Pinet Lab-nya, seharusnya interface-nya itu Eder 1, yaitu yang mengarah ke Mikrotik 1 atau yang ke ISP ya teman-teman. Soalnya dari Mikrotik 2 yang mengarah ke Mikrotik 1 itu Eder 1. Tapi kita coba cek di new terminal. Kita ping ke Google, kita ping 8888, sudah bisa internetnya ya teman-teman, sudah berhasil. Jadi mungkin ini error pada Pinet Lab-nya atau pada Mikrotiknya. Kalau punya teman-teman bisa menggunakan Eder 1, teman-teman pakainya yang Eder 1 saja ya. Sekarang kita coba cek apakah di klien ini sudah bisa ping ke internet di VPC-nya. Oke, kita ping 8888. Nah, not reachable ya teman-teman, itu artinya belum bisa internetan. Sekarang kita akan mengkonfigurasinya untuk meng-sharing internetnya. Langsung saja di Mikrotik 2 atau di customernya, di bagian IP address kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24 dengan interface-nya Eder 2. Terus kita setting DHCP server dan di DHCP setup, kemudian Eder 2 kita next aja. Oke, selesai. Kita setting firewall NAT-nya di chain ini yaitu SRC NAT, kemudian out interface-nya adalah PPPoE ini, terus action-nya yaitu masquerade. Oke, sudah. Sekarang kita coba IP DHCP di VPC-nya.
gagal ya teman-teman. Kita coba cek lagi. Kita cek di Winbox-nya. Untuk IP address-nya 192.168.1.1 sudah benar. Terus di DHCP servernya ini benar ya teman-teman, di edit 2. Oke teman-teman, setelah saya mencoba-coba lagi, ternyata mungkin ini error lagi pada mikrotiknya. Tadi saya sudah membuat IP address lagi. Di sini yang seharusnya menjadi header 1 malah menjadi header 4 ya teman-teman tadi. Terus yang seharusnya menjadi header 2 malah menjadi header 1. Dan di sini saya sudah setting DHCP setupnya dari header 1, 2, dan 3. Terus saat di IP DHCP di VPC-nya, ternyata yang muncul adalah 2.254, yaitu tadi IP di header 1 ya teman-teman. Mungkin ini error lagi pada Pinet Lab-nya. Sekarang kita coba cek ping ke internet, yaitu ping 8888. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi sebenarnya hanya menambahkan IP di mikrotik kedua dan juga menambahkan firewallnya. Namun ini mungkin error lagi pada mikrotiknya yang seharusnya menambahkan IP ini untuk header 2 namun malah menjadi header 1. Tapi ini sudah berhasil untuk internetan ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba satu fitur lagi di PPPoE, yaitu fitur bandwidth. Jadi teman-teman, misalkan di sini untuk komputernya kita pengen internetannya itu dibatas, misalkan 2 mega saja untuk internetan. Nah, untuk konfigurasinya kita langsung saja masuk ke mikrotik 1. Nah, di sini di secret ada yang namanya profil. Ini ada default ya teman-teman. Saya menggunakan default saja bawaan dari sananya. Terus kita pingin bandwidth bahwa user PPPoE ini hanya 2 mega saja. Caranya kita masuk ke profil di samping secret ini. Kemudian kita klik 2 kali yang default. Terus di sini kita edit saja untuk yang tab limit ini. Di sini ada rate limit, RX atau TX. Kita masukkan 2M per 2M. Artinya di sini kita pingin untuk downloadnya 2 mega dan juga uploadnya 2 mega. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini dibatas. Langsung saja kita apply terus OK. Nah, untuk pengujiannya kita di sini ganti VPC ini, kita ganti dengan Ubuntu dengan Docker IO ya teman-teman. Di sini kita tambahkan Docker IO. Namanya yaitu Ubuntu. Terus ikonnya di sini desktop. Untuk ETH1-nya kita checklist. Dan juga primary console-nya kita ubah menjadi RDP ya teman-teman. Terus kita save. Setelah itu kita hubungkan. Dan ini kita jalankan ya teman-teman. Nah, di sini kita buka. Oke, di sini kita masuk ke menu, terus kita ke terminal. Ini ya teman-teman, LX terminal. Terus kita cek IP-nya, yaitu IPA. Nah, sudah ada ya teman-teman, yaitu 2.253. Sekarang kita coba untuk internetan. Di sini kita masuk pada browser, terus kita browsing speed test. Nah, ini lumayan lama ya teman-teman. Terus kita pilih yang speed test Ocala ini. Nah, kita tunggu. Kemudian kalau sudah ada mulai seperti ini, kita klik saja. Nah, ini nge-lag ya teman-teman, mungkin karena berat. Oke, jadi seperti ini hasilnya kira-kira. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Bobby Valentino.